sering kita lihat pemahaman tentang agama membenturkan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan banyak sekali peperangan yang digelar lantaran pemahaman beragama. Beragama menurut Bang Labib, apa perspektifnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mestinya menjadi penyelesai masalah, tapi justru sekarang agama itu terlihat seperti sumber masalah gitu. Bisa dikatakan korban dari konflik agama itu lebih besar dalam sejarah ketimbang konflik-konflik politik dan lainnya. Nah, itu yang membuat sekarang munculnya sebuah gejala atau fenomena eksodus dari agama. Baik secara eksplisit menyatakan diri meninggalkan agama menjadi agnostik, atau melakukan konversi kepada agama lain, atau tetap beragama tapi tidak benar-benar percaya kepada agama. Itu fenomena yang nyata sekarang di era sekarang ini terutama. Nah, menurut saya mestinya beragama itu bisa dilihat dengan dua perspektif. Agama dari aspek yang terjadi, das sein, dan agama dari perspektif yang mestinya terjadi. Kebanyakan orang karena beragama sebagai akibat dari ketelanjuran, bukan pilihan, bukan hasil komparasi, bukan karena kesadaran tentang urgensi beragama, sehingga agama pun tidak berfungsi sebagai sebuah sistem nilai, tapi hanya bagian dari lifestyle, bagian dari gaya hidup. Orang harus beragama, nggak enak kan kalau nggak beragama, rasanya ada yang kurang gitu. Ya seperti orang seperti biasanya banyak orang menganggap karena agama itu seperti menu. Ya. Ada yang suka rendang, ada yang suka sop, dan begitulah seterusnya, sehingga berpindah-pindah itu biasa. Atau ada yang menganggapnya ini sekedar cara. Ada yang ada yang jalur ini, ada yang jalur itu, tujuannya sama. Ada yang juga menganggapnya ini sekedar sebagai alat. Ya. Ada yang menggunakan pakai alat ini, ada yang kendaraan bus, ada yang menggunakan sedan, tapi tujuannya tetap sama. Ini semua menggambarkan betapa sebetulnya definisi agama, pengertian agama itu belum terlalu jelas, tapi kita keburu bicara tentang ajaran agama. Ya. Majelis taklim, pengajian-pengajian, tempat-tempat peribadatan, itu hampir semuanya membicarakan yang mereka dengar itu adalah ajaran-ajaran. Bahkan ajaran-ajaran yang sudah mereka ketahui itu diulang-ulang terus. Diulang dan diulang yang akhirnya menjadi klise. Masyarakat pun merasa tidak mendapatkan apa-apa ya, duduk untuk mendengarkan sesuatu yang sudah diketahui. Ini seperti mengajari ayam berkokok. Bayangin orang berjauh-jauh datang, kumpul, bahkan mengeluarkan uang hanya untuk mendengarkan bersabarlah, patuhilah orang tua, hormatilah orang tua, berbaiklah kepada tetangga. Itu semua hal-hal yang sudah diketahui. Nah, ketika agama hanya difokuskan pada ajaran-ajaran, pada doktrin, anjuran, perintah, larangan, ya orang akhirnya tidak menemukan alasan untuk menjadikan agama sebagai sistem nilai. Ya ini sekedar self-healing atau mengisi kosong dan begitulah seterusnya. Menarik Bang, jadi sebetulnya fokus kita itu adalah menjadikan agama sebagai sebuah sistem nilai. Nah, kira-kira bagaimana memulainya? Menurut saya ada urutan yang harus dibangun. Tidak bisa kemudian simsalabim orang beragama. Orang disuruh bertakwa. Ya, itu sering kita dengar. Berimanlah. Tapi bagaimana menyusun iman? Nah, menurut saya beriman itu bukan hanya sekedar oke, saya sekarang merasa beriman. Ini bukan hanya keputusan saya merasa kemudian saya menjadi beriman. Bertakwalah. Oh ya, saya merasa bertakwa. Mulai sekarang saya seperti mengheningkan cipta itu 1, 2, 3 takwa dimulai. Nggak bisa. Itu nggak bisa begitu. Ada urutan epistemologisnya gitu. Mengapa bertakwa? Bertakwa ini produk dari sebuah iman. Iman itu produk dari sebuah knowledge, pengetahuan. Jadi urutannya begitu. Berpengetahuan dulu. Okay. Kemudian dari pengetahuan muncullah hasil dari itu iman. Iman sebagai produk dari pengetahuan. Nah, iman melahirkan ketakwaan. Takwaan itu adalah ejawantah dari iman. Produk dari amal itu menghasilkan takwa. Nah, tapi kalau tiba-tiba orang disuruh melakukan itu sementara dia tidak punya urutan logisnya, ya orang tidak tahu. Orang menggunakan komputer, menggunakan IT, dia kan punya urutan-urutan logisnya, baru dia terikat dengan itu. Tapi kalau orang tidak punya urutan logisnya,
Ya dia melakukannya sekedar sebagai bagian dari sebuah, ya itu tadi saya sebut sebagai sebuah ketelanjuran. Lalu kita tuntut mereka untuk terikat dengan itu rasanya tidak fair. Nah sayangnya itu tidak pernah diajarkan, atau mungkin ada tapi itu terbatas dan digambarkan sebagai sebuah studi yang sulit, kadang ditakut-takuti, tidak boleh menggunakan akal, tidak boleh memahami agama dengan akal sendiri, harus nurut, harus patuh, harus ini, dan akhirnya ya mereka menjadi robot-robot religius saya menyebutnya, bukan orang yang punya kesadaran tentang beragama. Padahal posisi akal dalam semua kegiatan manusia itu sangat-sangat penting. Bahkan ketika kita memilih agama, alasannya apa? Kalau bukan dengan akal, akal kan mengarahkan kita baik dan buruk, benar dan salah. Nah kalau kita tidak tahu baik dan buruk dengan akal, benar dan salah dengan akal, ketika kita milih agama apa standarnya? Ya, betul. Makanya saya bilang ketelanjuran. Dan orang yang terlanjur beragama tidak bisa dituntut untuk mengaplikasikan pemahaman keagamaannya sesuai dengan urutan logis tadi. Karena agama harus diterima dulu secara Logis. logis. Kita harus memastikan bahwa logika itu adalah parameter juri yang adil. Kalau kita tidak memastikan itu, justru orang menghindari agama yang dijelaskan dengan narasi logika. Kan banyak kita dengar pengajian. Oke, tahan dulu. Menurut yang Bang Labib lihat di dalam fakta-fakta sosial kita, apa sebenarnya yang menghalangi manusia ini tidak menggunakan logika dalam proses memilih agama? Padahal logikanya adalah sesuatu yang fundamental yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Gitu. Saya lihat ada tendensi kekuasaan di balik itu. Oh, Politik dalam pengertian luas ya, bukan politik yang formal, negara atau apa. Politik itu dalam pengertian yang lebih luas adalah dominasi. Atas nama umat, atas nama agama. Umat kan bisa menjadi kapital. Kalau dia dikenakan pada akal, mereka mandiri. Ketika mandiri, kritis mereka tidak bisa diarahkan. Tidak bisa menjadi sumber income. Maka dari itu mereka diprotek. Kalau kita melihat kejadian-kejadian agamawan, ustadz, pengasuh pesantren, pengajar tahfidz bisa melakukan pemerkosaan secara dalam cukup waktu yang lama. Itu kira-kira karena apa? Itu karena dominasi, karena doktrin agama. Kita tidak bisa menutup diri, kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup telinga, lalu kita katakan bahwa itu sekedar sebuah peristiwa sesaat. Kita lihat koran, kita lihat majalah, kita lihat berita, itu hampir menjadi berita biasa di sana sini. Mungkin yang terekspos satu, mungkin yang terungkap satu, dua, tiga. Tapi yang terjadi itu fakta yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika orang menganggap agama dikaitkan dengan who, dengan siapa, bukan dengan what, bukan dengan konsepnya, tapi dengan figurnya. Sementara untuk menentukan figur itu tidak menggunakan standar yang logis, yang terjadi adalah apa yang kita lihat. Justru di pusat-pusat agama, justru di tempat-tempat di mana orang dididik untuk menjadi agamawan, disitulah terjadi kejahatan-kejahatan. Jadi kembali lagi, kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa beragama secara logis, pastikan dulu logika ini memang parameter yang sublim, yang primer. Setelah kita terima itu, baru kemudian kita berbicara tentang urutan-urutan logisnya. Apa piramidanya. Oke. Berarti kita ingin coba mengulik lebih mendalam tentang logika sebagai parameter untuk memilih kebenaran. Silakan, Bang. Ya, logika itu sering disalahpahami oleh orang-orang, berarti logika itu sains. Dan sains itu hanya mengafirmasi realitas fisikal. Banyak orang memahami itu. Sehingga kalau disebut dengan common sense, logis, rasional, itu berarti salurannya kepada materialisme. Ini yang ada. Dan memang ini yang digunakan. Kebetulan Barat modern sejak Renaissance itu memang menganggap agama, metafisika, ketuhanan itu di luar knowledge. Dan tidak menggunakan akal. Akal sudah dibatasi hanya pada ilmu-ilmu empiris yang disebut dengan sains. Itu memang, sehingga agama diperlukan untuk apa? Untuk fungsi-fungsi tadi itu, psikologis, untuk meredakan ketegangan, untuk self healing, untuk itu saja agama. Tapi sebagai sebuah knowledge dia dipisahkan dari sains. Ini di barat. Sementara kita juga ada sekelompok pemikiran yang dirawat untuk mengkonfirmasi itu. Jadi sebetulnya ada perselingkuhan antara yang barat yang sangat sekuler
dengan kelompok Islam yang memang sama-sama menganggap bahwa agama tidak boleh didekati dengan akal. Bertemu. Makanya tidak heran kalau perguruan tinggi yang isinya adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang secara saintifik maju, justru ketika beragama mereka tidak menggunakan logika. Mengapa? Karena sudah dipahami bahwa ketika mereka belajar bahwa logika ini hanya untuk sains. Domainnya beda ini kelihatannya ya. Iya. Tapi sebetulnya ada koherensi, Iya. ada kesamaan. Makanya tidak heran dalam ilmu-ilmu sains mereka cukup maju. Tapi ketika beragama mereka benar-benar jumud. Mengapa? Karena mereka kalau menggunakan akal sama dengan Barat. Jadi mereka menggunakan akal untuk apa? Untuk bidang-bidang sains. Tapi ketika beragama mereka tidak mau. Ini sama yang diharapkan oleh Barat. Masalahnya Barat menolak agama dengan alasan dia tidak bisa didekati dengan logika saintifik. Sementara mereka justru mencari agama yang bebas dari diskursus rasional, dari penjelasan-penjelasan logis. Justru mencurigai setiap penjelasan agama yang logis. Karena menurut mereka ini bisa menghantarkan kepada kekafiran, ke liberalisme, ke ini dan itu seterusnya sebagaimana yang terjadi di Barat. Nah, kita mestinya di antara dua ini harus menawarkan bahwa ada logika itu tidak mesti logika yang saintifik. Logika itu tidak hanya didasarkan pada induksi. Logika itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang bersifat fisikal. Logika itu luas. Mengapa? Karena basisnya akal. Nah, antara akal dan logika juga orang sering salah memahami. Akal saya ibaratkan itu alat. Logika itu manual penggunaannya. Jadi kalau orang punya akal, kita kan semua punya akal, manusia punya akal. Tapi mengapa terjerumus dalam falasi? Karena tidak menggunakan manualnya, tidak menggunakan tata caranya. Itulah fungsinya logika. Nah, itu fungsinya logika. Jadi logika itu cara menggunakan akal dengan benar. Iya. Karena orang yang berpikir sofistik, orang yang salah berpikir juga menggunakan akal, tapi tidak sesuai dengan kaidah logika. Nah, bagaimana kita beragama dengan menggunakan akal sekaligus dengan menggunakan logika agar agama sebagai produk pemikiran akal gitu loh. Jangan sampai kita agama ini sumbernya wahyu. Itu juga salah satu falasi menurut saya. Agama sumbernya wahyu. Agama sebagai yang diterima Nabi wahyu sumbernya. Tapi bagi kita teks. Ya. Loh, kalau kita juga menerima wahyu, gawat dong, kita dari nabi susulan dong. Jumlah umatnya jadi nabi semua. Ini kan makanya ada jarak antara nabi sebagai penerima wahyu dan umat sebagai penerima informasi yang termaktub dalam wahyu. Tetap saja persepsi di situ. Dan kalau persepsi kan harus akal. Ya. Ya itu kira-kira. Karena kita kalau mau mengutak-atik, anggaplah misalnya barang-barang elektronik dan sebagainya, dengan kemampuan sendiri tanpa manual itu tadi, itu akan mencapai suatu rusak. Justru ya. rusak. Kita nggak punya keahlian tentang itu, tidak sesuai. Atau rice cooker misalnya. Rice cooker kan alat. Tapi ketika manual yang kita baca salah ngambil, mesin cuci yang kita masukkan baju ke situ. Akhirnya baju kita jadi nasi. Itu karena tidak sesuai. Jadi alat harus sesuai dengan manualnya. Jadi media dan metode ini harus sinkron. Nah, kita belum benar-benar serius berbicara tentang agama karena tadi itu keburu bicara tentang matter, isi dari ajaran agama. Nah, kalau dari isi ajaran agama, kayaknya antara ajaran agama dengan agama lain nggak jauh beda. Saya katakan kalau kita mengklaim agama kita benar karena ajarannya, rasanya kurang kuat. Mengapa? Coba kita tidak melihat dan mendengarkan suara ketika kita di gereja, tutup mata hanya dengarkan telinga. Ketika kita di masjid, hampir perintahnya kasih sayang. Di situ kita dengarkan rahmatan lil alamin. Beda-beda tipis hanya secara dalam frasa-frasanya, tapi esensinya mengajak kebaikan. Nah, kebenaran agama tidak ditentukan dari ajarannya menurut saya. Dia ditentukan oleh urutan logikanya tadi itu. Untuk mencapai kesimpulan tentang kebenaran agama itu mesti pakai urutan yang kalau tepat. kita langsung kepada ajarannya, rasanya semua orang mengajarkan kebaikan. Lalu mengapa justru yang sudah sering kita dengar pengajian, majelis taklim, quote-quote yang kita bagi dalam WhatsApp grup itu semuanya kan isinya kebaikan. Kenapa justru yang muncul adalah kejahatan-kejahatan? Kenapa kita justru seperti kebingungan? Loh, ini kan banyak masjidnya, banyak majelis taklimnya, sampai bikin macet segala macam, semua orang hiruk pikuk dengan itu. Tapi angka kejahatan juga tetap tambah naik.
kualitas kejahatannya tambah naik. Kalau kuantitasnya sih sudah banyak, kualitas kejahatannya juga nambah naik. Menerapkan manual, menerapkan logika secara tepat ini juga ada pentingnya, maksud saya ada penjelasannya. Ya sebetulnya ini kan sama dengan setiap orang itu sudah punya akal sekaligus diberi manualnya. Kita ketika membeli satu alat, kita juga diberi manualnya. Kita ini punya alat Built-in itu. di dalam diri kita nih, Ya built-in gitu. otomatis. Oke. Kita punya alatnya, akalnya, kita juga punya logikanya. Itu otomatis. Kalau enggak sia-sia menggunakan. Ada pertanyaan jadinya. Mengapa pada setiap orang yang di dalamnya ada manualnya, akal dan logikanya itu berbenturan pada bidang yang hampir sama? Menurut saya ada logika lain yang digunakan. Oke. Sama-sama kita sebut logika lah supaya kita tidak rumit. Logika keuntungan dan kepentingan. Itu yang membuat kita akhirnya malas menggunakan logika ini. Karena logika ini tidak bertumpu pada untung dan rugi. Berarti ada pihak yang demi mempertahankan kepentingan dan keuntungan itu menggeser logika yang katakanlah murni, yang Kebenaran. tanpa kepentingan apa-apa selain mencapai kebenaran itu karena kepentingan itu tadi. Ya, tapi kita bicara kepentingan tidak harus pihak lain. Sebelum mereka menjadi pihak yang kita sebut lain, sebetulnya ya mereka adalah pelaku-pelakunya. Artinya kita sendiri juga bisa berpikir begitu kalau kita tidak benar-benar memperjelas fungsi logika ini. Sebab ada logika yang didasarkan pada validitas, sistematika pikiran, ada logika yang didasarkan pada untung dan rugi. Ketika didasarkan pada untung dan rugi, hasil dari pemikiran logika kadang tidak menguntungkan. Disitulah Ya. disingkirkan. Tapi kalau jadi kebenaran itu tidak didasarkan pada untung dan rugi. Dia seperti irisan. Kadang benar, Kadang menguntungkan. tapi tidak benar. Iya, betul. Kadang salah Tapi tapi menguntungkan. Nah, Kadang benar tapi merugikan. Ya. Rugi dan benar di sini aspeknya ya, kuantitatif, material. Nah, orang yang mau benar tapi asal menguntungkan. Karena dia keberatan untuk meninggalkan logika untung dan rugi ini. Jadi antara logisme dan pragmatisme, antara intelektualisme dan pragmatisme. Di sinilah orang kadang-kadang kebingungan. Makanya tidak heran orang kalau orang rugi dianggap salah. Salah kamu karena rugi. Loh, kematian, perjuangan, pengorbanan, kepahlawanan, itu semua kan kerugian. Nah kalau semua diuntung dan rugi, orang nggak ada yang mau berjuang. Tidak perlu empati, tidak perlu bersedekah. Mengapa? rugi. Dihitung-hitung rugi. Nah kalau ada orang yang masih berat dengan logika untung dan rugi, dia mau baik tapi benar. Dia mau sholat. Setelah dia baca ternyata, sujud itu bisa mengatasi rematik. Baru dia sholat. Dia perlu ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya didasarkan pada untung dan rugi. Ternyata kalau orang berwudu itu pori-porinya apalah pokoknya dibuat sedemikian rupa sehingga harus ada untung dan rugi. Nah, menurut orang yang beragama ini tidak beragama ini. Dia tidak sedang sholat, dia ingin melakukan dia sedang melakukan tai chi gaya Islam. Ya. Iya. Atau dia sedang karena apa? Karena motifnya itu. Semedi ala. Ya, apapun akan dia lakukan selama ada keuntungannya. Inilah yang membuat orang tidak benar-benar beragama. Baik, Bang Labib. Saya kira pada episode ini kita cukupkan Siap. dengan satu kesimpulan bahwasanya kadang-kadang beragama itu karena dipengaruhi oleh kepentingan atau Keuntungan. dasar keuntungan tadi itu. Kita akhirnya menyingkirkan satu sistematika berpikir yang baik yang seharusnya mengantarkan kita kepada kebenaran, tapi kemudian itu akhirnya ditinggalkan. Pak Safidudin sebelum akhir, Ya. mengapa orang korupsi? Ya. Mengapa orang melakukan korupsi? Mengapa? Ya. Ya, karena menguntungkan. Meskipun mungkin dia sadari bahwa ini tidak. Salah, ini salah. Kalau dia percaya kepada logika itu, ada yang tidak percaya sama sekali karena menurut dia untung itu benar, sinonim dengan benar. Oke. Tapi kalau dia masih percaya benar dan untung, nanti dia akan justifikasi, iya korupsi nanti untuk membagi fakir miskin lah, ini itu dia akan melakukan yang justru lebih buruk. Baik. Sedikit bikin
pernyataan ringkas untuk Semacam closing statement gitu. Waduh. Ya. Jadi menurut saya orang beragama itu jangan hanya melihat ajarannya. Jangan sibuk dengan ajarannya sebelum kita punya formatnya. Jadi format beragamanya didasarkan pada logika. Nah, bangunlah logikanya dulu, baru kemudian kita membangun agama sebagai produk dari logika. Di situ kita akan terikat. Mengapa kita terikat dengan matematika? 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena kita percaya kepada dasar logikanya. Nah, kalau agama tidak dibangun dengan logika ini, ya ketika orang dipengaruhi oleh orang, ketika sudah tidak punya hubungan dengan pengaruh orang itu, akan muncul deviasi.